Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di ruang Astrono Belajar, radio belajar siswa SMK di mata pelajaran Fisika Kimia dengan pembahasan pengaturan dan klasifikasi polimer. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang polimer. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang klasifikasi polimer. Pendahuluan di penilaian ini bahwa perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi banyak bahan sintesis yang berhasil dibuat manusia sebagai pengganti bahan alami seperti logam, kayu, serat alam yang jarang terlihat, diantaranya alat-alat rumah tangga, pipa air, tas, dan lain-lain. Pengertian polimer. Polimer adalah senyawa yang memiliki struktur molekul yang sangat besar, sehingga disebut juga makromolekul. Polimer berasal dari kata poli yang artinya banyak dan meros bagian-bagian. Monomer adalah bagian terkecil dari polimer. Yang kedua, tentang klasifikasi polimer. Di klasifikasi polimer ini ada beberapa macam atau jenis dari polimer itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan pembentukannya ada dua macam, yaitu yang pertama polimerisasi adisi, yaitu reaksi pembentukan polimer yang terjadi melalui penggabungan monomer-monomer yang memiliki ikatan rapat, biasanya terjadi antara monomer-monomer sejenis. Contohnya pembentukan polivinil klorida atau PVC dan pembentukan teflon. Yang kedua adalah polimerisasi kondensasi, yaitu reaksi pembentukan polimer yang terjadi melalui penggabungan monomer-monomer yang berbeda. Contohnya pembentukan poliester dan pembentukan katalit. Yang kedua, klasifikasi polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama atau A adalah polimer alam. Polimer alam yaitu polimer-polimer yang terbentuk secara alamiah. Contohnya protein, pati, lipida, asam nukleik, dan lain-lain. Kemudian yang ke B atau kedua adalah polimer sintesis, yaitu polimer-polimer yang sengaja dibuat orang di industri polimer. Contohnya polietilen, polivinil klorida, teflon, nilon, dan lain-lain. Kemudian yang ke C, polimer turunan, yaitu polimer-polimer yang terbentuk dari gabungan monomer yang bersifat alamiah dengan monomer buatan manusia atau genetik. Contohnya selulose asetat, selulose nitrat. Yang ketiga, klasifikasi monomer berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama adalah homopolimer, yaitu polimer-polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang sejenis. Ini termasuk tergolong minimal polimer sederhana. Contohnya polivinil klorida atau PVC, polietilen, teflon, dan lain-lain. Yang ke B, copolimer, yaitu polimer-polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer-monomer yang tidak sejenis atau berbeda. Dapat dibedakan menjadi copolimer acak, blok, berselang, dan bercabang. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi polimer berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama adalah plastis, yaitu jenis polimer yang bersifat plastis, di mana sifat bahan yang akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran apabila bahan tersebut ditekan atau dipanaskan. Contohnya plastik, polietilen, polipropilen. Kemudian yang ke B, elastomer, yaitu polimer yang memiliki sifat seperti karet asli atau tiruan, dapat meregang dan mengkerut dengan cepat serta kembali ke bentuk yang semula atau biasa kita disebut dengan elastis. Contohnya polibutena,
poliisopena, dan lain-lain. Kemudian yang ke C, serat atau fiber, yaitu polimer yang bentuknya seperti serabut yang sangat panjang. Contohnya adalah kapur, wol, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, klasifikasi polimer berdasarkan sifat termalnya atau panas. Yang A atau pertama, termoplas, yaitu polimer yang bersifat kenyal atau liat apabila dipanaskan dan dapat dibentuk menurut pola yang kita inginkan. Setelah didinginkan akan kehilangan sifat kenyalnya dan akan mempertahankan bentuk yang baru supaya dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Contohnya polietilen, polisterena, dan lain-lain. Kemudian yang B adalah termoset, yaitu polimer yang pada mulanya kenyal ketika dipanaskan, tetapi bila didinginkan tidak dapat digunakan lagi sehingga tidak dapat diubah lagi menjadi bentuk yang lain. Contohnya adalah bakteri dan lain-lain. Itu saja yang perlu saya sampaikan di materi ini. Semoga cukup dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.